selamat datang pada mata kuliah Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan bersama saya Merinda Siregar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bisnis life skill. Bisnis life skill yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan selling skill, customer service, serta service excellence. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang bisnis life skill. Harus diakui bahwa secara umum sikap atau mentalitas kewirausahaan masyarakat di Indonesia itu masih rendah. Hal tersebut terdapat pada hasil penelitian Faisal pada tahun 2002. Lantas apa sih yang menjadi penyebab kewirausahaan kurang berkembang di Indonesia? Berikut Astamun pada tahun 2005 mengungkap terdapat 8 penyebab kewirausahaan kurang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh pola pikir tradisional orang tua yang ingin anaknya selesai sekolah kemudian berstatus sebagai pegawai. Ini satu alasan yang sangat klasik di mana orang tua menginginkan anaknya menjadi pegawai. Kemudian yang kedua adalah kurang motivasi dan kurang antusias. Yang ketiga adalah pengaruh etos kerja yang kurang menghargai proses, di mana selalu menginginkan hasil yang maksimal tanpa ada proses yang dijalani dengan effort yang tinggi. Jadi menginginkan hasil tanpa proses. Kemudian yang keempat adalah berjiwa safety player, di mana selalu ingin main aman saja, tidak mau menanggung resiko. Kemudian yang kelima adalah kelemahan dalam leadership atau kepemimpinan. Yang keenam adalah takut tidak memiliki status sosial di masyarakat, di mana seperti yang pertama tadi bahwa yang banyak diincar oleh orang itu adalah menjadi pegawai karena dianggap memiliki status sosial masyarakat yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh adalah kerjanya ingin enteng, tapi hasilnya ingin besar, tidak menanggung resiko. Ini hampir sama dengan berjiwa safety player tadi. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya pendidikan kewirausahaan. Inilah yang kemudian pada perguruan tinggi, terutama di UNY, ada mata kuliah kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan sebagai upaya untuk melaksanakan pendidikan kewirausahaan. Seperti kita tahu, UNESCO sendiri memiliki 4 pilar pendidikan, yaitu belajar untuk mengetahui atau learning to know, kemudian belajar untuk melakukan atau learning to do, kemudian belajar untuk menjadi diri sendiri atau learning to be, dan belajar untuk hidup bersama atau learning to live together. Keempat pilar tersebut sebagai pengalaman belajar yang didapatkan peserta didik dalam melaksanakan pendidikannya yang dikembangkan menjadi pendidikan berbasis kecakapan hidup atau life skill. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit pada pertemuan hari ini, yaitu tentang bagaimana life skill ini. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill ini lebih luas dari sekedar keterampilan bekerja, apalagi sekedar keterampilan manual. Pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga belajar agar memiliki keberanian dan kemauan menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Life skill dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk seseorang dalam hidup. Inilah ada 4 indikator yang terkandung dalam life skill, yaitu yang pertama bagaimana kecakapan untuk mengenali diri sendiri atau self-awareness, atau kecakapan kemampuan personal atau personal skill, yaitu bagaimana seseorang itu mengenali kekurangan dirinya ataupun kelebihan dirinya. Yang kedua, kecakapan berpikir rasional atau thinking skill, atau kecakapan akademik, yaitu academic skill. Hal ini bisa didapatkan dalam dunia pendidikan, dengan mengenyam pendidikan maka bisa mendapatkan thinking skill dan academic skill tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah kecakapan sosial atau social skill, bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Dan indikator life skill yang terakhir adalah
kecakapan vocational skill atau keterampilan kejuruan, yakni keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu. Seseorang yang bekerja pada bidang tertentu akan saling berbeda kecakapannya dengan bidang yang lain, sehingga dikatakan bersifat spesifik atau specific skill. Kewirausahaan dapat ditumbuhkan melalui pendidikan life skill ini. Harapannya dengan pendidikan life skill itu dapat menumbuhkan sifat atau watak seorang wirausahawan, di mana di sini ada beberapa ciri serta watak dari setiap ciri tersebut yang menggambarkan seorang wirausahawan. Seperti contohnya, yang pertama percaya diri, dengan watak keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Kemudian ciri yang kedua adalah berorientasi tugas dan hasil. Nah, untuk berorientasi tugas dan hasil ini wataknya seperti nampak bagaimana kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Kemudian yang ketiga, cirinya itu adalah pengambilan resiko atau sebagai risk taker. Wataknya biasanya adalah memiliki kemampuan untuk mengambil resiko dan suka pada tantangan. Kemudian yang keempat adalah cirinya adalah kepemimpinan atau leadership dengan watak bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik. Yang kelima, cirinya adalah tentang keorisinalan dengan watak memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Ditandai dengan watak, persepsi, dan memiliki cara pandang atau cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir, cirinya adalah tentang jujur dan tekun. Dengan watak memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja. Ini adalah beberapa sifat atau watak seorang wirausahawan yang harapannya itu dengan pendidikan life skill bisa menumbuhkan sifat atau watak wirausahawan ini. Entrepreneur yang memiliki life skill mampu mengambil keputusan yang baik, berpikir kreatif, mampu mengelola frustasi, kritis, serta memiliki cognitive flexibility. Hal ini dinyatakan oleh Reinald Kasali. Peran life skill bagi wirausahawan adalah membangun sikap mental dan kepribadian positif yang kuat agar tidak mudah hilang asa saat gagal atau seperti desperate gitu ya. Jadi tidak mau bangkit dari rasa gagal. Maka melalui life skill ini diharapkan bisa terbangun mental-mental kuat untuk menjadi wirausahawan yang handal. Berikut adalah the 8 life skills you need to succeed in business. Menurut Alan Manley pada tahun 2022, di mana kalian bisa mengaksesnya pada link yang ada tertera pada slide. Yang pertama, skill-nya adalah tentang team building. Yang dimaksud dengan team building ini bahwa sejak bisnis berdiri hingga bisnis tersebut berlangsung membutuhkan pembentukan tim. Perlu diingat bahwa bisnis itu berdiri dan berkembang tidak hanya oleh satu orang saja, tetapi tentu membutuhkan peran-peran orang lain yang ada di dalam bisnis tersebut, sehingga membutuhkan team building, di mana pebisnis berperan penting dalam menentukan anggota tim yang memiliki keterampilan bersedia berkontribusi pada bisnis tersebut untuk mencapai tujuan atau kesuksesan dari bisnis tersebut, sehingga membutuhkan team building yang kuat. Kemudian yang kedua adalah delegation. Delegation adalah setelah menunjuk tim dalam bisnis tersebut, pebisnis harus melepaskan kendali penuh dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada anggota tim. Jadi selain membentuk tim yang kuat, kuncinya adalah pada bagaimana pebisnis itu bisa mendelegasikan kepada orang-orang pilihannya tersebut. Sehingga tujuan bisnis itu tidak hanya tercapai oleh satu orang, tetapi bisa diupayakan oleh tim.
Kemudian yang ketiga adalah tentang networking skill. Bagaimana pebisnis itu harus memiliki kemampuan untuk menjalin relasi dengan berbagai pihak. Yang keempat adalah tentang skill financial management, di mana tips pebisnis sukses itu adalah ketika dia mampu menjaga arus kas dalam bisnisnya. Tidak hanya ketika produknya itu laku keras di pasaran, tetapi harus senantiasa menjaga bagaimana arus kasnya sehat. Kemudian yang kelima adalah risk taking. Di sini artinya adalah dalam keberlangsungan bisnis itu tentu akan berteman dengan yang namanya resiko. Kondisi buruk dalam bisnisnya itu menjadi resiko yang harus diambil. Maka hal ini harus siap untuk dihadapi oleh para pebisnis yang ingin sukses. Yang keenam adalah pragmatik, yaitu kecenderungan berpikir praktis, sempit, dan instan. Dan ini bukan merupakan tipikal seorang pebisnis sukses gitu ya. Kalau yang inginnya hanya instan, inginnya hanya cepat sukses gitu ya. Meyakini bahwa kesuksesan itu didapatkan ketika mau berusaha. Kemudian yang ketujuh adalah human nature, yaitu berbuat salah itu adalah satu yang manusiawi. Jadi jangan pernah untuk selalu menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Jadi di sini membangun bisnis itu memang harus dengan tim, yang dimana tim itu harus saling menguatkan gitu. Kemudian yang kedelapan adalah tentang acceptance, yaitu bagaimana memberikan pengakuan atas kontribusi para tim yang ada di bisnis tersebut. Jadi mengakui bahwa bisnis ini tuh tidak bisa berlangsung sampai sukses tanpa peran para tim gitu ya. Sehingga di sini tentang acceptance. Inilah di 8 life skill yang diperlukan oleh atau dibutuhkan oleh para pebisnis untuk menjadi sukses. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu tentang skill yang dibutuhkan untuk menjadi sukses, yaitu yang pertama adalah selling skills, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjual produk baik berupa barang maupun jasa. Esensinya, selling skill itu adalah communication skills. Selling skills ini berkaitan erat dengan bagaimana melakukan bujukan, menekan, menarik perhatian atau memanipulasi dari seseorang untuk tertarik gitu ya. Intinya adalah seperti itu. Ketika kalian memiliki produk, kemudian kalian jual produk tersebut, maka membutuhkan selling skills ini. Dan kuncinya ada pada communication skills. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari selling skills. Ketika kalian memiliki selling skills tersebut, kalian akan mengerti cara bernegosiasi dengan baik. Ya, tawar-menawar, melibatkan consumer, kemudian vendor, supplier, bahkan kalau kalian juga memiliki bawahan ataupun atasan. Kemudian yang kedua adalah selling skill bermanfaat untuk belajar untuk lebih dekat atau down to earth. Di mana di sini kalian akan bisa meminta atau bertanya apa yang diinginkan oleh orang lain gitu ya, sehingga kalian tahu, oh berarti yang dibutuhkan oleh mereka apa, yang kalian jual juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah belajar mengenai ketekunan. Dengan selling skill, kalian akan belajar mengenai ketekunan di mana kalian sebagai pebisnis itu ya, itu akan mendengarkan, pasti akan mendengarkan kata penolakan dari customer gitu ya, atau pihak-pihak yang lain. Nah, di situ kalian kapanpun dan dimanapun akan selalu mendengarkan kata penolakan-penolakan, seperti kata tidak, nanti dulu, jangan, gitu ya. Nah, itu kalian akan berusaha untuk mencari cara memecahkan tantangan tersebut. Gimana caranya nih untuk membuat orang itu percaya akan produk yang kalian tawarkan, gitu. Kemudian yang terakhir, manfaat selling skills adalah belajar disiplin, di mana di sini membangun kepercayaan dalam diri kalian untuk menawarkan produk kalian, baik berupa barang maupun jasa, meyakinkan mereka, kalian harus yakin bahwa mereka itu suatu saat akan tertarik dan percaya dengan
produk yang kalian tawarkan. Jadi di sini belajar disiplin untuk membangun kepercayaan diri kalian sendiri. Itulah manfaat selling skills. Kita akan lanjutkan, yaitu tentang skills yang kedua adalah customer service skills, yaitu dukungan yang Anda tawarkan kepada pelanggan, baik sebelum dan sesudah mereka membeli dan menggunakan produk atau layanan Anda, untuk membantu mereka mendapatkan pengalaman yang mudah dan menyenangkan bersama bisnis Anda. Kemampuan dalam customer service skill ini adalah yang pertama tentang bagaimana berbahasa dengan baik. Ketika ada keluhan, ketika ada pertanyaan, ungkapan kekecewaan dari para pelanggan yang mungkin itu berulang-ulang gitu ya, kalian harus mampu berbahasa dengan baik. Sebagai customer service, kalian harus tetap positif gitu ya, berbahasa juga bahasanya yang positif gitu kan, karena kalian menghadapi bagaimana pelanggan itu mengeluh kesahkan tentang produk kalian. Kemudian yang kedua adalah skill-nya adalah tentang problem solving. Ya karena tadi ada keluhan gitu ya, ada hambatan yang ditemui oleh para pelanggan, maka kalian juga harus sebagai problem solver. Kalian tawarkan apa yang akan kalian lakukan ketika pelanggan menghadapi hal tersebut atau kendala tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga tentang sabar dan berempati. Jangan sampai ada kekecewaan dari pelanggan karena customer service-nya tidak memberikan pelayanan yang baik atas keluhan mereka. Berempatilah pada mereka seperti kalian mengalami apa yang mereka alami. Tuh. Kemudian yang keempat adalah tentang bagaimana cara cepat beradaptasi ya. Cepat beradaptasi di sini adalah kemampuan customer service pada era digital ini itu tentang cepat beradaptasi. Yaitu bisnis ini mungkin memiliki kebijakan standar atau skrip yang disusun untuk melayani pelanggan. Namun perlu diingat bahwa setiap pelanggan memiliki karakter yang unik. Nah, di sini kalian akan menghadapi karakteristik pelanggan yang berbeda-beda. Maka tidak bisa kita samakan untuk melayani satu persatu itu dengan cara yang strict sama gitu ya. Tetapi kita harus cepat beradaptasi dengan keluhan mereka, dengan tipikal mereka. Mungkin yang satunya langsung cepat marah gitu. Tapi kemudian pelanggan yang lain itu lebih sabar, lebih santai. Nah, itu kan cara menghadapinya akan berbeda. Kemudian jangan lupa yang keempat itu tentang product knowledge. Jadi bukan berarti kalau kalian itu sebagai customer service di dalam sebuah bisnis kalian, itu kalian tidak perlu tahu tentang produk kalian. Itu salah besar gitu. Justru kalian itu harus sangat menguasai tentang produk kalian. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk terus belajar. Nah, di sini kemampuan terus belajar ini, namanya era digital ini kan setiap orang itu sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari manapun gitu ya. Sehingga kalian pun juga harus terus belajar gitu ya, bagaimana menghadapi customer, mungkin tantangan-tantangan baru dalam dunia per customer service-an ini gitu ya. Sehingga kalian harus memiliki keenam skill ini untuk menguasai customer service skill. Yang selanjutnya tentang service excellence skill, yaitu keterampilan untuk memberikan layanan unggul untuk menghasilkan kualitas pelayanan prima, yakni kualitas di atas harapan pelanggan. Karena pelanggan itu akan merasa puas ketika apa yang diharapkan itu tuh ternyata masih di bawah dari maksudnya adalah ekspektasinya itu terpenuhi gitu ya. Ekspektasinya dia terpenuhi dengan layanan yang diberikan oleh produsen atau dari produk yang dia gunakan. Berikut ciri kualitas diri untuk mendukung kualitas pelayanan prima. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan sopan, ramah, menghargai orang lain, mudah bergaul dengan siapa saja. Mudah bergaul dengan siapa saja ini akan sangat membantu, yaitu kalian tidak akan menjudge seseorang itu hanya dari cover gitu ya. Kadang-kadang itu yang kemudian bisa menjebak gitu ya, bahwa sekarang ini tuh customer itu tidak hanya bisa kita lihat hanya dari penampilannya saja gitu ya. Kemudian kualitas pelayanan prima juga didukung dengan yakin, percaya diri dalam berkomunikasi. Kalau sudah lebih cepat minder ya, bagaimana kalian akan meyakinkan para customer?
Kemudian yang keempat adalah perhatian dan mau mendengarkan. Menjadi pendengar yang baik. Jangan potong dulu kalau pelanggan itu mau menyampaikan sesuatu. Selain kalau karena kita di budaya timur ya, itu juga merupakan sesuatu yang kurang sopan ketika kita memotong atau meng-cut pembicaraan orang. Dan ternyata dalam service excellence skills ini juga dibutuhkan perhatian dan kalian bersedia untuk mau mendengarkan. Kemudian yang kelima adalah memiliki penampilan yang rapi dan murah senyum, karena dengan seperti ini akan adem duluan gitu ya dilihat ya oleh orang lain. Kemudian yang keenam adalah mau belajar terus dan mengembangkan diri, dan terakhir selalu berpikir positif. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Salam sukses dan terima kasih. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.